Hai, gue Iqbal. Kali ini gue mau ngomongin tentang produksi salah satu podcast gue, yaitu Asal Podcast. Kurang lebih gini. Jadi, Asal Podcast itu adalah sebenarnya bukan podcast yang original gue buat dari nol, tapi udah ada sebelum gue pegang. Dan yang punya itu sebenarnya si podcasternya. Kalau kalian udah pada dengerin, si Raihan dan juga Rafli. Dan kedua orang itu sebenarnya adalah senior gue di radio kampus, di M Radio UMJ. Dan kenapa tiba-tiba gue bisa pegang dan ngeproduce Asal Podcast? Karena awalnya kalau lo tahu gue punya atau lo pernah denger podcast gue Hard Things episode pertama, gue itu ngundang salah satu yang podcasternya si Asal Podcast, namanya Raihan. Lalu setelah gue rekaman sama Raihan, nggak lama tuh dia ngechat gue lagi, katanya, Bal, lo mau nggak nih ngebangun lagi gitu podcast Asap? Terus gue mikir, ya emang sih gue lagi memang punya keinginan untuk punya beberapa genre podcast, dan kebetulan genre yang punya value information kayak Asal Podcast itu gue belum punya. Jadi ya udahlah, gue nggak mikir panjang buat gimana karena udah ada basic dan bahan dasarnya gitu kan dari podcast yang value information kayak gini, itu Asap gitu. Jadi singkat cerita, ya gue meeting lah suatu malam gue meeting sama mereka. Gue minta jelasin Asal Podcast itu apa sebenarnya, terus goalsnya apa, tujuannya apa, targetnya apa, terus konsep podcast di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Dan akhirnya udah meeting lah segala macem malam itu. Terus ya mulai gue rebranding lagi, karena menurut gue setelah gue dengerin juga udah beberapa episode ya dari Hills dan lain-lain, itu menurut gue asik. Menurut gue gak biasa gue ngomong gue menurut gue itu terlalu berantakan, terlalu banyak hal yang gak penting untuk dinaikin gitu. Karena pasca produksinya tuh di editannya menurut gue kurang rapih gitu sebenarnya gitu. Dan sebenarnya juga dari sisi produksinya pun agak masih ini ya, nggak proper menurut gue dan buat kualitas gue. Karena mereka juga masih pakai satu mic, terus juga mereka rekaman yang katanya nggak di ruangan yang proper atau kamar yang tertutup gitu ya. Jadi suara apapun ambience masih masuk gitu. Jadi karena gue berpikir saat itu, gue juga baru beli alat-alat buat rekaman kayak gini, sayang kalau gue nggak manfaatin semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi ya udah, akhirnya gue pegang lagi, gue sebagai produsernya, dan mereka kan karena udah kerja, jadinya waktunya juga terbatas. Mereka tetap jadi podcasternya, tinggal tunggu jadi rekaman dan tinggal share aja nanti dipublish ketika udah naik ke Anchor dan Spotify kayak gitu. Nah, karena judulnya adalah soal produksi Asal Podcast, nah jadi gue jelasin dulu kali ya. Kalau Asal Podcast itu adalah podcast value information yang membahas tentang asal-usul, asal mula dari suatu hal. Jadi halnya itu apa aja sebenarnya, nggak cuma benda, tapi bisa jadi makanan atau budaya atau apapun yang buat kita tuh ini sepele tapi ternyata sejarahnya unik loh gitu. Kayak contohnya, mereka pernah bahas tentang sepatu heels yang dipakai cewek-cewek. Sepatu heels cewek-cewek tuh ternyata dulu itu dipakai buat tentara perang kayak gitu. Terus juga bubble wrap yang biasa kita lihat pas belanja online, itu ternyata dulunya adalah wallpaper 3D yang gagal produksi, yang nggak laku di pasaran sebagai wallpaper 3D, jadinya malah bubble wrap kayak gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu sih sebenarnya gitu. Jadi Asal Podcast itu ya konsepnya kayak gitu. Apa ide awal tuh berpikirnya kayak gitu. Terus konsep yang timeline dari menit pertama sampai selesai itu gimana? Jadi gue ramu lagi, gue rombak lagi segala macem. Jadi kurang lebih itu gue main di durasi minimal 35 menit, maksimal 45 menit. Jadi di dalamnya itu nggak cuman sih, banyak sebenarnya. Beda sama Hard Things gitu. Kalau Hard Things kan memang cuman ngobrol ya, kita sharing, diskusi. Tapi kalau di Asal Podcast tuh nggak kayak gitu. Jadi timeline-nya tuh ada komponennya lagi nih. Ada obrolan,
ada narasi, ada diskusi, ada reka adegan. Nah kayak gitu tuh. Tadi gue nyebutin apa aja ya? Ya gitulah pokoknya. Nah jadi dari obrolan, narasi, diskusi, dan reka adegan itu gue buat semenarik mungkin bagaimana caranya buat kita, buat gue dan mereka, ini udah komposisi yang pas gitu sebagai podcast yang punya value information yang baik gitu. Karena kan kita lebih nge-educate ya dari sisi tema kita yang kita lagi bawain nih gitu. Jadi biasanya selama 40 menit lah taruh. Menit pertama sampai menit ke-5 maksimal itu tuh obrolan tentang tema yang bakal kita obrolin. Kita kasih tahu, kita educate. Contohnya temanya yang udah naik itu apa ya? Rokok. Ya udah, mereka itu bakal ngobrol tentang rokok seliar mungkin, sebebas mungkin gitu. Misalnya dari mereka ngobrolin tentang kenapa Rehan nggak ngerokok, padahal teman-teman pada ngerokok. Kenapa si Rafli rokoknya kuat banget, misalnya gitu. Dan apapun lah sejenis itu. Obrolan-obrolan liar yang buat bridgingan atau yang mendasari awal tema dari podcast itu gitu. Terus biasanya setelah obrolan itu, sebelum masuk ke narasi yang dibacain dari setiap orang ganti-gantian ya, itu narasi itu isinya adalah sejarah-sejarah, asal-usul atau fakta-fakta terkait tema itu gitu. Jadi setelah obrolan biasanya untuk nyambungin ke narasi, kita main tebak-tebakan dulu buat nge-refreshing atau buat nyegerin gitu, buat apa ya? Kalau buat gue tuh lebih buat maju adrenalin kriknya mereka gitu loh. Kenapa krik nanti gue kasih tau di belakang. Gitu obrolan, terus ada tebak-tebakannya, jadi kayak rokok apa yang apa misalnya gitu loh. Nah setelah obrolan terus, tadi apa sih? Lupa deh gue. Obrolan, terus tebak-tebakan, baru masuk ke narasi. Yang dimana narasi itu adalah sejarah dari si rokok tersebut atau tema tersebut. Biasanya narasinya itu gue bagi 4 kolom. Jadi jadi dibacain 4 kali. Itu biasa selang-seling. Kayak Rehan, Rafli kayak gitu. Nah, setelah bacain narasi atau sejarah pertama, setelah itu baru mereka diskusi terkait dengan sejarah atau narasi yang pertama, kayak gitu. Nah, pokoknya berjalan tuh sampai narasi selesai. Terus di diskusi juga biasanya gue nyuruh mereka naikin fakta-fakta yang gue udah buat gitu. Nah, kalau udah semua baru deh reka adegannya. Reka adegannya kayak gitu. Reka adegannya tuh sebenarnya gue terinspirasi dari Kocrot Kecretnya Prambors yang Danang sama Darto. Mereka kan suaranya di pitch gitu kan. Jadi tipis gitu, jadi ngelengking. Nah itu yang gue buat. Kenapa? Karena mereka buat gue tuh karakternya belum terlalu menonjol. Jadi gue bikin karakter yang berbeda gitu. Karena kan mereka krik nih. Yang satu sok tahu, yang satu emosional gitu. Makanya gimana caranya nih kalau gue buat suaranya yang lebih aneh, kayaknya lebih dapet reka adegannya. Yang dimana reka adegannya itu adalah cerita keseluruhan dari sejarah atau asal usul si tema itu gitu. Setelah itu baru closing. Kurang lebih gitu sih konsep atau timeline dari podcast asal podcast ya. Nah terus gue sebagai produser mereka apa yang gue lakuin gitu. Kalau gue selalu ngebaginya tuh 3 proses. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Yang mungkin anak-anak BC atau anak-anak yang suka baca tentang konten udah paham kali ya. Kalau praproduksi itu ya sebelum produksi, artinya kita menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Misalnya kalau dari produksi asal podcast ya berarti gue nyiapin skrip. Dimana skrip gue pasti biasanya gue cari-cari lebih dalam, gue baca sumber-sumbernya yang jelas. Ya, gue cari sumbernya yang jelas. Jadi informasi yang gue kasih, yang gue suguhin ke podcaster, biar mereka bawa tuh juga yang bukan fake gitu, artinya yang up to date juga dan lain-lainnya. Sebenarnya itulah salah satu tugas produser ya, harus mencari yang sesuatu yang benar dan apa yang kita harus mauin gitu. Di praproduksi sebenarnya itu aja sih yang gue lakuin ya. Paling sisanya nge-kontak mereka, nge-schedule mereka jadwalnya bentroknya nggak kapan gitu untuk rekaman sama gue dengan kesibukan gue sebagai mahasiswa, sebagai freelance, dan juga mereka yang punya kerjaan masing-masing gitu.
Kalau udah pasca produksi, abis itu biasanya gue langsung udah dapet jadwalnya, kita rekaman. Nah, rekaman itu biasanya di rumah gue dan nggak pernah di tempat lain sih, karena gue belum cobain sebenarnya. Dan gue juga belum tahu medianya kayak apa. Kalau di tempat orang, entah di rumahnya Rafli atau di rumahnya Rehan, jadinya gue ya udahlah di kamar gue aja udah aman. Dan kalau kamar gue tuh sebenarnya nggak proper juga sih buat rekaman studio, karena rekaman audio kayak gini, karena pertama kamar gue ya memang kecil, tidak besar, paling 3x3 lah ya. Terus juga gue nggak pakai peredam suara. Terus juga ya mungkin gue ketolongnya karena ada AC aja, jadinya kalau pakai kipas angin kan, karena gue pakai mikrofon kondensor, pasti kedengeran nih suara ambience kiri kanan ya kan. Gue beruntungnya di situ sih masih pakai AC, jadinya ya ketutup lah dan masih bisa diminimalisir di pasca produksinya gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Ya pas taping hari yang gue udah tentuin sama mereka, ya udah kita mulai. Biasanya pas gue nungguin mereka datang udah siap dan mereka udah datang, biasanya gue briefing dulu. Gue suruh baca ulang skripnya. Gue minta lo pada pahamin tentang alurnya. Kenapa gue make sure mereka harus paham tentang alur sejarahnya? Karena nanti di reka adegan ya, mereka harus merekain sejarah dari asal mula dari tema yang kita bawain gitu. Jadi biar nggak kemana-mana sebenarnya, biar nggak melenceng kemana-mana gitu, biar nggak belok. Di taping tuh biasanya atau di produksi kita rekaman jam berapa ya? Hingga nentu sih, tapi paling cepat biasa 7:30, paling lama tuh jam 8:30 pernah. Terus kalau rekaman juga kita biasa sambil duduk-duduk santai, ya dibawa enjoy aja mereka gimana. Biasa rekaman tuh kurang lebih sejam sih proses produksi. Tappingnya gue biasa sejam. Ya biasanya tengah-tengah kalau ada kalimat-kalimat yang buat menurut gue konteksnya nggak terlalu masuk atau terlalu apa gitu, buat gue sebagai produser tuh, oh ini nggak sesuai temanya atau apa diskusinya ya. Saat diskusinya mereka biasanya gue minta cut, coba deh bahas yang lain atau belokin ke arah yang lain. Jadi biar lebih dapat relate gitu. Terus biasanya kalau gue nge-cut karena punchline-nya itu menurut gue kurang, jadi gue minta ulang buat bikin punchline baru biar lebih ger sebenarnya gitu. Kalau udah produksi udah kelar, baru deh biasanya 2 hari atau sehari setelah itu baru gue mulai ngedit. Ngedit sih nggak ribet-ribet ya menurut gue ya, karena paling ribetnya cuman gue cut, karena gue nggak terlalu demen tuh yang namanya editan audio atau video audio yang banyak dead air-nya gitu. Kalau gue ambil bantal dulu. Aduh. Yang terlalu banyak dead air-nya, terus juga yang kurang rapet gitu. Tapi memang yang nggak gue rapetin banget. Jadi maksudnya ketika dia ngobrol di editan, ketika gue play itu masih nyambung gitu. Temponya, terus ada orang nafas masuk warganya gitu. Itu masih gue jaga gitu. Nah di editan itu biasanya komponennya itu kalau lu dengar juga pasti lo tau lah. Yang pasti ada VO-nya dari mereka berdua yang gue udah hard limit, terus gue udah reduce noise-nya, track efeknya gue buat khusus gue edit lagi gitu. Terus baru deh bawahnya ada bumper. Tau kan lo yang bunyinya gimana ya, gue lupa. Pokoknya lo tau lah bunyinya. Ada bumper, terus ada, kalau di kartun atau anime dibilang sih commercial break, tapi kalau gue bilangnya sound effect transisi. Jadi itu potongan dari bumper opening ujungnya doang, karena menurut gue itu bagus, audionya tuh suara juga bagus, berkarakter banget buat asal podcast. Makanya gue taruh ketika kalau ada punchline yang menurut gue tuh krik, tapi gue jadiin patahan gitu. Gitulah pokoknya. Terus juga ada suara bell-nya. Nah suara bell itu menandakan kalau narasi akan dimulai dibacakan, yang telot gitu. Terus apa ya? Oh sisanya paling ini di yang kayak kocret. Nah itu gue namanya endit-endot. Gue lupa tuh yang dit siapa, yang endot siapa. Di endit-endot itu paling presetnya sama, cuman gue tambahin pitch-nya aja. Pitch-nya gue tekenin tapi gue gak fullin. Gue sesuaiin aja sama masing-masing karakter suaranya mereka gitu. Yang
siapa Rehan lebih cempreng, si Kodok atau Rafli lebih mendem gitu. Terus bawahnya gue tambahin deh background dari Mario Bros yang teret teret teret. Kenapa gue pakai background itu? Awalnya tuh gue ngedit nggak pakai karakter itu, tapi nggak pakai background itu, tapi pas gue liat lagi ini terlalu kosong gitu. Karena nggak pakai sound effect macam-macam lagi, cuman pitch dari VO mereka sama background Mario Bros. Makanya kayaknya emang harus pakai background deh ya. Terus yang pilih adalah Mario Bros, nggak background lain, karena buat gue tuh background ikonik yang kalau kita denger itu tuh ngebayanginnya tuh kayak sesuatu yang simple, terus sesuatu yang old banget gitu, yang gak neko-neko. Kan game Mario Bros juga gak neko-neko ya, cuman lompat, terus nembak-nembak, ngelewatin rintangan, cuman gitu doang kan, gak ribet. Nah makanya gue pengen kasih image-nya ke reka adegannya tuh kayak gitu. Dan sebenarnya di reka adegan itu juga ada bumpernya khusus namanya. Namanya agak alay sih buat gue karena ini dari mereka awalnya. Namanya tuh selingan, ada singkatannya, selingan ringan. Aduh, tapi gue suka sama musiknya. Jadi musiknya tuh gue lupa banget. Itu ada dipakai. Itu lagu orang tapi bagus banget lagunya. Ada suara ketawa setannya gitu, keren deh. Gak serem jadi malah keren. Terus paling udah sih. Sisanya closing, bumper out lagi. Udah itu doang. Nah, kalau udah editan selesai, gue render, terus gue pilih dia tuh dari 40 menit atau sampai 45 menit itu gue cari buat base cut audionya, biasanya 3 bit paling oke. Bentar ya Beb, aku lagi rekaman. Gue pilih 3 bit dari total audio yang gue render. Itu biasanya gue formatnya tuh gue pilih yang, kalau di sini di asal podcast itu gue pilihnya yang lucu krik atau deformation krik lucu gitu. Biasanya itu tuh yang gue pilih, formatnya itu. Karena buat gue mereka itu sama sekali gak lucu sebenarnya. Tapi gue pengen usahain, sebenarnya bukan usahain, tapi ini tantangan atau challenge buat gue sih. Gimana caranya bikin mereka yang tidak lucu, yang krik banget gitu, jadi lucu gitu. Itu tantangannya sebenarnya. Makanya di awal-awal produksi tuh kayak tebak-tebakan tuh nggak ada. Nah setelah tebak-tebakan ada, gue ngeliat mereka jadi sering main tebak-tebakan di diskusinya. Tebak-tebakan yang krik yang mereka cuma tahu gitu, tapi buat gue yang denger lucu. Tapi nggak tahu nih yang buat pendengar-pendengar lain tuh lucu atau enggak, karena lucu itu kan relatif ya. Buat kita lucu, buat mereka belum tentu lucu. Kalau udah gue bikin gue ambil beat terakhir 3 beat buat base cut, buat ditaruh di Instagram teasernya. Ya udah, abis itu gue alih ke Adobe Premiere, gue bikin teaser yang ada subtitlenya gitu, dan artworknya itu gue bikin di Canva. Simple aja sih, cuman warna biru dongker, terus ada kayak bawahnya tuh untuk gambar temanya ya, rokok apa ya, temanya apa gitu-gitulah. Udah dia sama subjudulnya kayak gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena gue tidak terlalu jago dalam desain grafis, dalam artwork gitu ya. Jadi kayak gitu. Udah deh, kalau udah jadi selesai. Ya kurang lebih kayak gitulah proses produksi dari Asal Podcast gitu. Dan sebenarnya tantangan terberat buat gue ngedirect atau ngeproduce Asal Podcast ini karena podcasternya ini tuh harusnya podcast yang lucu, yang komedik tapi value information. Tapi karena gue tahu mereka sebenarnya tidak lucu-lucu banget, mungkin lucu untuk circle-nya aja. Gue bikin format atau konsep podcastnya itu di dalamnya itu nggak semuanya gue bikin lucuin atau mendominasi lucu-lucuan. Nggak di podcast mereka yang sebelum gue direct gitu. Makanya ya ada narasi dan lain-lain kayak tadi. Dan gue bikin mereka lucunya itu dari kriknya mereka, kepolosan mereka, dan sisi emosionalnya mereka. Dari Rehan yang polos banget tapi suaranya bagus, dan siapa sih gue lupa nama lu, Rafli. Dan si Rafli yang sok tahu dan emosional. Jadi tuh menurut gue pribadi, dua karakter tersebut tuh kalau ditabrakin jadi lucu. Gimana caranya gue sebagai produser mengemasnya, membuatnya, memanagenya sebagai podcast yang value information tapi ada sisi komedik dan lucu-lucunya gitu. Ya kurang lebih gitulah. Ya udah itu aja yang gue pengen ngomongin tentang produksi Asal Podcast. Ya udah, thank you ya. Dah, bye.